Saudara, munculnya fenomena La Nina membuat sejumlah masyarakat di Kabupaten Pamekasan, Madura takut untuk melaut. Mereka mengaku khawatir lantaran beberapa pekan terakhir cuaca di tengah laut agak ekstrim dan sering terjadi gelombang tinggi. Akibatnya banyak kapal miliknya yang bersandar di pelabuhan Berantah Pesisir Pamekasan karena curah hujan yang tak menentu. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Kuswanto. Selamat siang, rekan Nira, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter Tribun Madura.com di Kabupaten Pamekasan. Hmm. Baik, Kuswanto, bisa Anda informasikan ini sejumlah nelayan di Pamekasan memilih untuk tidak melaut. Mungkin bisa Anda gambarkan apa saja alasan dari mereka memutuskan untuk menunda untuk melaut begitu? Baik, 2 pekan ini di Kabupaten Pamekasan muncul yang namanya fenomena La Nina. Jadi fenomena La Nina ini merupakan fenomena awan yang berbentuk dengan gelombang air laut dan cuacanya saat itu cukup dingin serta angin cukup kencang. Sehingga gelombang air laut saat itu juga ikut meninggi. Sehingga adanya fenomena La Nina ini dari 2 pekan yang lalu, para nelayan di Kabupaten Pamekasan, terutama yang ada di wilayah pesisir desa Berantah Pesisir, mereka lebih memarkir perahunya karena khawatir untuk melaut ke tengah laut. Khawatirnya yang pertama, terkadang cuaca saat berangkat itu landai begitu, dan ternyata saat sampai di tengah laut, tiba-tiba gelombang tinggi dan angin serta terjadi hujan. Nah, nelayan takut dan khawatir karena ketika setelah sampai di tengah laut, kapalnya akan rusak dan akan karam. Sehingga saat ini para nelayan di Berantah Pesisir memilih tidak melaut ke tengah laut, hanya sekadar mencari ikan di pinggir-pinggir pantai saja. Begitu rekan Hmm. Nila. Kuswanto, dari sejumlah nelayan yang memutuskan untuk tidak melaut, kemudian aktivitas mereka apa saja yang dilakukan? Baik, berdasarkan hasil pantauan yang sudah saya lakukan sekitar 3 hari ini, banyak masyarakat nelayan dari Bantar Pesisir ini sekarang sedang memperbaiki jaring dari jaring-jaring ikan yang ada di perahu mereka. Nah, kebanyakan jaring-jaring ikan yang sedang mereka jahit ini, yang sedang mereka perbaiki, ada yang putus, juga ada yang sedang ditambahi jaringnya agak diperpanjang. Dan selain itu, mereka juga melakukan aktivitas mencari ikan dan menjaring ikan di pinggir laut. Selain itu, ada juga sebagian nelayan yang saat ini sedang memperbaiki kapal-kapal mereka yang dihantam ombak beberapa pekan yang lalu akibat dari tingginya ombak dan juga curah hujan yang sangat tinggi. Nah, rekan Nila juga diinformasikan beberapa 5 hari ini di Kabupaten Pamekasan juga terjadi hujan yang cukup lebat. Begitu juga semalam terjadi hujan yang cukup lebat disertai dengan kilatan petir dan beberapa wilayah rumah warga juga terdampak dari akibat adanya hujan deras ini. Sehingga akibat adanya hujan deras dan juga cuaca yang ekstrim serta tidak stabil ini membuat para nelayan resah dan takut untuk melaut akhir-akhir ini ke tengah laut. Begitu rekan Nila. Untuk hasil tangkapan dari nelayan sendiri pada saat cuaca mulai buruk ini, kira-kira bisa mendapatkan berapa ton hasil tangkapannya, Kuswanto? Baik, sebelum adanya cuaca ekstrim atau adanya fenomena La Nina ini, masyarakat nelayan di desa Berantah Pesisir biasanya sekali melaut atau sekali berangkat itu sekitar sepekan atau sekitar 5 hari begitu di tengah laut. Mereka biasanya mendapat tangkapan sekitar 5 sampai 7 ton begitu, 7 ton dalam sekali berangkat melaut. Namun sejak adanya fenomena La Nina ini, mereka khawatir untuk pergi melaut ke tengah laut begitu. Mereka lebih memilih mencari ikan tidak agak ke tengah, agak di pinggiran laut, sehingga penghasilan mereka juga cukup menurun, rekan Nila. Sekitar 1 pekan itu berdiam di pinggir laut, tidak terlalu ke tengah, itu mereka hanya bisa mendapatkan 1 sampai 2 ton. Itu pun kalau mujur. Nah, ada juga nelayan yang saat itu berangkat, ternyata mereka tidak sampai mendapat 1 ton dan mereka lebih memilih untuk menyandarkan perahunya di pinggir laut karena mereka juga menjaga keselamatan. Nah, karena banyaknya perahu-perahu nelayan yang saat ini diparkir di pinggir pelabuhan Berantah Pesisir, jadi banyak anak-anak di desa Berantah Pesisir itu yang menaiki perahu tersebut. Mereka ada yang bersuah foto, mandi dan melompat di atas perahu, dan ada juga para nelayan yang membersihkan perahu-perahu mereka. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Kuswanto Ferdian, wartawan Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.